Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustri? Alhamdulillah Pak, hari ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sehat. Kemarin Pak Ustri ini ya sempat menghubungi saya ya terkait untuk sesi ini ya Pak. Oh iya Pak, benar sekali. Ya, Alhamdulillah saya masih baru ada waktu Pak untuk ini. Jadi kita mulai ya Pak ya untuk permasalahan Bapak kira-kira apa ya Pak ya? Mungkin apa yang Bapak rasakan, perasaan Bapak menjelang sesi kucing ini? Begini Pak, sejujurnya saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya merasa kurang optimal. Iya iya. Mungkin yang menghargai kejujuran Bapak ya terkait dengan sesi ini ya Pak ya. Benar Pak, benar-benar. Ya mudah-mudahan sesi ini bisa untuk kita mencari solusi ya Pak ya untuk permasalahan Pak Ustri nantinya. Saya ingin meningkatkan keefektifan pembagian waktu KBM Pak, karena tugas tambahan saya sebagai kepala sekolah ini dan PGP saya. Baik baik. Jadi yang saya tangkap dari tujuan Bapak ini ya tujuan permasalahan dari Bapak yang Bapak sampaikan adalah untuk keefektifan kegiatan pembelajaran Bapak ya selaku tugas Bapak di sekolah ya Pak ya. Baik, kalau untuk tujuan yang akan Bapak capai, akhirnya gimana Pak? Yang Bapak inginkan nantinya? Eh, Kalau saya itu kan menginginkan begini, Pak. Saya ingin bisa menyelesaikan tugas sebagai PP saya, namun juga tetap bisa melayani tugas-tugas saya sebagai kepala sekolah dan juga bisa menyelesaikan tugas tambahan saya. Begitu, Pak. Oh iya Pak, baik. Untuk ukuran keberhasilan yang Pak Ustri inginkan dari kucing kita kali ini apa ya Pak? Saya ingin mengikuti PP ini dengan lancar, Pak, dan tetap menjaga keoptimalan tupoksi saya sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas saya. Baik, jadi yang saya tangkap adalah Bapak ingin mengoptimalkan ya pembelajaran KBM. Oke Pak, kalau gitu sekarang kita ke ini ya, mengidentifikasi ya Pak ya. Jadi perlu Baik, Bapak Pak. Baik. mengidentifikasi nanti Bapak bagaimana membuat anak Bapak itu supaya Bapak itu tidak kesulitan dalam KBM. Seperti mengikuti sesi PGP dan menjalankan tugas tambahan di sekolah Bapak. Eh, saya itu merasa kesulitan, Pak, terutama untuk bagi waktu karena pekerjaan saya sebagai kepala sekolah, kemudian pengerjaan tugas-tugas daring PP ini yang secara tidak langsung banyak sekali menyita waktu sehingga saya itu kebingungan dalam membagi waktu tersebut, Pak. Oh iya iya. Jadi bisa Pak diceritakan lebih lanjut Pak. Perasaan Bapak yang muncul seperti apa nanti biar saya lebih bisa menangkap Pak. Rasa takut, Pak, tidak bisa memberikan pemahaman Iya atau Pak. kerja saya yang optimal ke sekolah. Khawatir juga dengan tugas saya yang lain. Di sisi lain, saya merasa tertekan juga bila sampai PP ini saya tidak lulus, Pak. Itu yang membuat saya eh, merasa takut. Bagaimana solusi yang harus dipecahkan dalam masalah ini? Baik 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 saya mulai memahaminya Pak. Jadi bagaimana Bapak itu bisa menghadapi situasi ini Pak? Oh, saya itu menginginkan coach itu membimbing saya dengan mohon maaf Pak, mohon diulang. Baik Pak, supaya Bapak bisa menjalankan yang Bapak inginkan tadi, bagaimana Bapak bisa menghadapi situasi ini Pak? Yang Bapak hadapi kiat-kiatnya Pak? Bagaimana bisa menghadapi situasi ini? Yang jelas salah satunya saya saya itu merenung Pak. Saya pengen mencari solusi ya terkait permasalahan saya. Mungkin saya bisa berkeluh kesah dengan rekan teman sejawat ataupun saya eh, mencari rekan-rekan yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan saya, Pak. Oh, baik-baik Pak.
Coba ya kita Pak cari bersama-sama solusi yang Bapak hadapi, permasalahan yang Bapak hadapi sehingga nanti bisa mendapatkan solusi apa ya terkait dengan permasalahan Bapak. Kita bisa sama-sama Pak mencarinya. Kemudian kira-kira ada nggak yang kira yang bisa bisa Bapak tambahkan lagi hal-hal lainnya? Begini, Pak. Saya itu ingin benar merasa lebih terampil dalam membagi waktu karena saya terus terang sangat terbebani dengan berbagai kegiatan yang saya alami saat ini, yaitu antara kegiatan tupoksi sebagai kepala sekolah, tugas saya di kuliah, dan juga di kegiatan PP ini. Saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Oh ya baik-baik Pak, luar biasa sekali ya. Jadi Bapak sudah mulai terpikirkan ya terkait dengan manajemen waktu ya Pak ya antara Bapak selaku kepala sekolah dengan kegiatan pengajar praktik ini ya Pak ya. Baik Pak, kalau begitu mari kita merencanakan ke depan ya aksi-aksi yang kira-kira Bapak bisa lakukan. Rencana Bapak nanti dalam mencapai tujuan optimalisasi pembagian eh, kegiatan Bapak tadi selaku kepala sekolah dan pengajar praktik yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Saya akan mempersiapkan materi PP dengan baik. Saya juga ingin menyelesaikan tugas-tugas PP sebelum sebelum deadline karena deadline-nya itu kan pukul 11.59. Terus saya juga bisa menyusun dan melaksanakan tupoksi kepala sekolah saya sesuai dengan jurnal yang saya lakukan. Kemudian saya minta bantuan rekan-rekan, teman sejawat, bagaimana solusi dalam menyelesaikan sebuah tugas saya jika saya dalam keadaan mengikuti pelatihan di PP, Pak. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Dari hal-hal itu, adakah prioritas yang Bapak miliki untuk mencapai rencana aksi yang Bapak inginkan? Prioritas Prioritasnya saya Pak. itu adalah eh, mempersiapkan eh, mempersiapkan beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan sebagai kepala sekolah dan berusaha menyelesaikan tuntutan tugas di PP secepatnya. Saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam menjalankan menjalankan apa yang menjadi kewajiban saya dan persiapan penugasan akan membantu saya mengatasi rasa bingung membagi waktu. Wah, luar biasa ya Pak ya. Coba kita lebih gali lagi di dalam ya Pak ya. Menurut Bapak strategi yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan optimalisasi pembagian waktu antara pengajar praktik dan tugas Bapak selaku kepala sekolah apa ya Pak? Eh, Strateginya. strateginya itu nanti saya akan membuat tabel jadwal dan skala prioritas mengenai tugas PP dan rencana materi pembelajaran, rencana kegiatan saya sebagai kepala sekolah yang sudah saya tulis di jurnal. Kemudian saya juga berencana untuk meminta feedback yang konstruktif atau membangun dari teman-teman rekan sejawat, baik kepala sekolah maupun bapak pengawas, untuk terus memperbaiki diri saya. Ya, luar biasa sekali Pak. Sangat baik sekali langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi ya. Rencananya sudah terstruktur, sudah fokus dan detail sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak mengatasi tantangan ini, bisa memanajemen waktu lebih aktif ya Pak ya, lebih efektif Insya, ya Pak ya. Baik insya Pak, Allah. sekarang mari kita kira-kira ini kan perlu tanggung jawab Pak. Komitmen Bapak supaya rencana aksi ini bisa terlaksana dengan efektif. Kira-kira seperti apa Pak tanggung jawab Bapak? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi tugas PP. Terus tugas saya sebagai kepala sekolah saya jalankan dengan baik. Terus berlatih patuh terhadap jadwal dan skala prioritas yang saya buat sendiri. Kemudian saya mencari feedback dari teman atau mentor atau teman kepala sekolah ataupun bapak pengawas. Wah, sudah lengkap ya langkah-langkahnya ya Pak ya. Namun ini perlu Pak dukungan dari banyak pihak. Kira-kira siapa yang bisa bantu Bapak dalam menjaga komitmen itu Pak? Orang yang terlibat. Saya akan minta bantuan teman sejawat, terus bapak pengawas sekolah,
agar membantu saya dalam mengingatkan jadwal dan skala prioritas yang sebelumnya telah saya susun. Saya percaya, Pak, bahwa dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan untuk saya selanjutnya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Pak menurut Bapak? Kalau saya, Pak, saya akan terus berlatih, Pak, untuk membuat skala prioritas yang lebih efektif untuk terus meningkatkan kemampuan saya dalam membagi waktu yang optimal saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Pak. Harapan saya ini menjadi sebuah kegiatan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam peningkatan kompetensi profesional saya, Pak. Wah, berarti tujuan kita coaching hari ini sudah tercapai ya Pak ya. Baik Pak, saya rasa mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan bisa terlaksana dengan baik, dengan langkah-langkah yang Bapak lakukan ya Pak ya. Mungkin ada lagi Pak yang kita perlu bicarakan hari ini. Alhamdulillah udah cukup, Pak. Sudah tercerahkan. Terima kasih, Pak, atas eh kasih yang Bapak berikan terhadap saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya untuk bisa lebih bagus lagi dalam menjalankan kewajiban saya dan lebih bermaksimal lagi dalam menjalankan jadwal-jadwal yang sudah saya susun, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Amin amin Pak, sama-sama. Terima kasih juga. Semangat ya Pak ya. Siap, Pak. Mungkin Siap, Pak. karena ini saya ada kegiatan lagi Pak, saya ini ya Pak ya, kita cukupkan dulu ya Pak ya kali kali ini. Siap, Saya Pak. akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.